Hei, kembalilah kau. Hei, ganteng. Tapi, penampilannya aneh banget. Jangan biarkan yang bernama Kin lari. Geng naga harimau bertugas, orang biasa minggir. Bernama Kin. Mungkinkah dia? Cepat lapor polisi. Aku dikejar. Tidak benar. Denyut nadinya cepat sekali menakutkan. Jangan sentuh aku. Aku tidak mau peduli padamu, anjing kecil ini, cukup galak juga. Pergi sana, jangan ikut campur. Kenapa aku harus dengar katamu? Banyak omong kosong. Kau mau mati? Dengan lengan dan kaki kurusmu mau melindungi dia. Hahaha. Wah, berani meremehkanku. Masalah hari ini aku, Miao Kian, pasti tangani. Cari mati. Wanita ini kekuatannya besar sekali monster. Ada apa? Pria ini aku lindungi, kalian jangan sentuh dia. Anak buah serang. Pedang buka gunung dan sungai. Bos. Wanita ini tidak wajar. Bukankah hanya seorang wanita? Aku akan buat kau berhenti sombong. Tidak baik. Hanya senjata rahasia, jangan harap bisa lukai aku. Hantu. Mana mungkin sih? Gimana caranya dia? Gitu doang? Cabut. Cepat cabut. Siapa suruh kamu pergi? Gue belum puas main. Jangan kesini. Mau lari? Ya udah, gue anterin lo. Jangan. Ah, Dasar bocah. Berani-beraninya lo rebut cowok gue. Hei, bangun. Tolong aku. Nadi kacau. Kalau nggak ditangani, dia mati. Jangan salah sangka, soalnya kamu ganteng, makanya aku tolong. Orang ini berat banget. Lo? Enya. Dia kena racun paling sulit di dunia, racun cinta Mandala. 3 jam lagi, darah akan terbalik, organ dalam terbakar, mati seketika. Tubuhnya keren banget. Wow, greget. Panas. Cepat tolong. Racun cinta Mandala hanya bisa sembuh dengan bersatu yin yang. Kenyal banget. Padahal aku benci perempuan, kenapa sama dia? Malam ini kamu beruntung. Apa maksud guru soal cewek? Yang terpenting, itu akan datang. Celaka, gue belum siap. Celaka, aku belum siap. Mulutmu ini mau mendekat? Mau ngapain? Mau cium siapa? Sakit. Aku nggak bilang nggak akan menawarkan racunnya. Nanti aku tusuk beberapa kali. Beres kan? Racun aneh macam ini kamu nggak bisa sembuhkan. Itu karena rambutmu pendek. Pengetahuanmu juga pendek. 1 tusukan dariku pasti sembuh. Jangan sembarangan aku. Iya. Hegu Kuchi Shaoshang. Bagaimana dia melakukannya? Kamu menyelamatkanku. Ini namaku? Karena sudah selesai, aku pergi dulu. Jangan lupa bayar kamar. Dia bahkan nggak bilang nama. Lalu pergi. Tunanganku seharusnya ada di gedung ini. Ketemu. kamu cari siapa? Di sini nggak boleh masuk tanpa janji. Masuk aja harus janji dulu. Tempat jelek. Aturannya lebih banyak dari sekte keamanan. Aku harus cari cara masuk. Cepat pergi, jangan menghalangi di sini. Ah, tunggu Kak. Aku datang untuk melamar jadi satpam. Kamu mau jadi satpam? Kenapa? Perempuan nggak boleh? Ada apa? Manager, perempuan ini mau lamar jadi satpam. Lenganmu yang kecil, kaki yang kecil, angkat paket aja susah kan? Kekuatanku besar banget, lebih kuat darimu. Kalau kamu bisa kalahkan dia, posisi kepala satpam, aku kasih.
Gaji kepala satpam berapa? 18.000. Setinggi itu? Jadi satpam bagus. Bisa keluar masuk gedung seenaknya. Menemukan tunanganku. Baik, tepat janji. Jangan bilang aku bullying perempuan. Aku kasih 2 langkah. Dik, aku datang. Hei, agak nggak terkendali tenaganya. Ya Tuhan, apa aku nggak salah lihat? Bro, aku datang. Agak kelebihan tenaga nih. Apa mataku salah lihat? Ada yang mau sparring lagi? Halo Kapten. Manajer, aku bisa mulai kerja sekarang? Tentu saja bisa. Kapten yang tadi. Gaayan, yang tadi itu pukulanmu sangat hebat. Nanti setelah kerja, kakak ajari kamu. Ngomong-ngomong, siapa sih bos kita? Bahkan bayangan pun tidak kelihatan. Kamu tidak tahu Direktur Qin? Direktur Qin, Dia adalah kepala grup kita. Anak bos besar dari Beijing. Namanya Qin. Ming, Jam kerja. Siapa yang izinkan kalian ngobrol? Kamu. Kamu? Direktur Qin, Anda datang. Kenapa dia ada di sini? yang baru ini tidak tahu aturan menghina Anda. Aku akan urus segera. Ternyata kamu. Miao Kian Kian. Orang ini adalah pemimpin grup. Mata kamu di mana? Jadi kamu bos di sini? Ternyata kamu kaya raya. Tadi malam aku mengobati kamu. Bayar biaya pengobatan dong. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Miao Kian Kian. Kalau kamu tidak mau kerja, bilang saja. Aku menyelamatkannya. Setidaknya beri aku sedikit uang. Direktur Kim, jangan marah. Gadis ini tidak tahu sopan santun. Aku akan pecat dia sekarang. Sekarang. Tunggu. Biarkan dia terus bekerja. Direktur Kim ini maksudnya. Direktur Kim. Nona Liu datang. Kak Mingxiu. Kalau kamu bisa menghalangi dia, aku naikkan gajimu 2 kali lipat. Kamu yakin? Direktur Qin, tenang saja. Pasti kamu puas. Kamu siapa? Minggir. Kamu naik ke atas. Dasar gila, turunkan aku. Dasar gila. Cepat turunkan aku. Maaf, Nyonya. Perusahaan punya aturan. Orang luar tidak boleh masuk. Kamu tahu siapa aku? Kalau aku kenapa-kenapa keluarga Liu tidak akan melepaskanmu. Baiklah. Aku cari tempat untuk menurunkanmu. Tolong. Wanita ini monster apa? Sepertinya aku meremehkannya. Nona, apa kamu baik-baik saja? Dasar bodoh semua. Cepat turunkan aku. Direktur Qin, tenang saja, dia untuk sementara. Tidak bisa mengurus Anda. Kamu melakukannya dengan baik. Tunggu aku, Direktur Qin. Direktur Qin orangnya sudah diurus kenaikan gaji yang dibicarakan sebelumnya. Akan saya atur. Kalau dihitung begini, gajinya jadi 36.000, aku jadi kaya dong. Ada lagi? Oh ya, Direktur Qin, bisa bantu cari seseorang? Mulai sekarang, aku jadi pengawalmu, setiap hari bantu usir orang. Nama? Qin Mingxiu. Apa katamu? Qin Mingxiu. Ming dari Purnama, Xiu dari berlatih. Lihat umurmu masih muda, tapi telingamu agak tuli. Kamu cari dia untuk apa? Urus saja dirimu sendiri, aku cari dia. Ada urusan penting, kamu bilang saja mau bantu atau tidak. Baik. Aku akan bantu cari. Mingxiu. Ayah, kalian bagaimana bisa datang? Tunggu mereka panggil dia apa. Mingxiu. Ada apa ini? Tunanganku. Juga bernama Qin Mingxiu. Tunanganku. Juga bernama Qin Mingxiu.
Apa mungkin mereka orang yang sama, si Yokin? Apa Anda? Pak, ada apa denganmu? Apakah racunnya kambuh? Orang tua itu akhirnya sekarat? Cepat panggil Dr. Chen. Jantung Pak Tua, pembuluh darah tersumbat parah, sudah tidak tertolong lagi. Apa? Pak, kalau kau pergi, bagaimana aku? Pak, bangunlah. Karena kau orang tua ini memihak kakak dan meremehkanku. Dan, semua ini pantas kau terima. Meng Xiu, mulai sekarang, perusahaan dan Yao Zu serahkan padamu. Pak, jangan bicara. Kau akan baik-baik saja. Pak, aku tidak tega meninggalkanmu. Aku bisa menyelamatkannya. Nona kecil, detak jantung Pak Tua sudah berhenti. Sebaiknya kau jangan main-main. Aku tidak main-main, aku benar-benar bisa menyelamatkannya. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Penyakitnya tidak ada hubungan dengan jantung. Itu adalah cacing jantung, sejenis parasit yang hidup di selaput luar jantung. Si Yokin, Pak Tua kemungkinan besar disakiti orang. Cacing perusak jantung seekor cacing yang bersembunyi di bawah selaput luar jantung. Jantung Pak Tua tidak bermasalah. Dia terkena cacingan. Apa? Cacing apalagi itu? Kak, jangan dengar omongannya. Kenapa dia buru-buru? Gaisan aku diam-diam menaruh cacing jangan sampai ketahuan. Miao Qianqian, kau yakin bisa menyembuhkan ayah? Tuan Qin, jangan biarkan dia sembarangan. Aku sudah praktek 30 tahun. Tidak pernah salah diagnosis kondisi Pak Tua ini. Dewa pun tak bisa selamatkan. 30 tahun, tanpa salah diagnosis, kalau begitu, reputasi Anda akan hancur di tanganku hari ini. Apa katamu? Menyelamatkan orang, dewa tak kuasa aku yang akan menanganinya. Kak, biarkan ayah beristirahat. Tidak ada cara lain. Mungkin dia benar-benar bisa menyembuhkan. Jika kau bisa selamatkan ayahku, apapun hadiahnya boleh. Sungguh. Baik, serahkan padaku. Bai Hui, kolam, pusat energi tutup 8 meridian cacing tak punya tempat sembunyi. Pecah. Ini apa ini? Apa ini? Itu dia. Meng Xiu, Ayah, apa kau baik-baik saja? tidak mungkin. Kakek sudah mati. Bagaimana bisa dia sembuhkan dengan satu tepukan? Serangga ini, ku beli dengan harga mahal. Dia langsung menyembuhkannya. Aku, Ada apa? Ayah? Akhirnya kau sadar. Kau tadi serangan jantung. Dia yang menyelamatkanmu. dia menyelamatkanku. Kakek, biar ku periksa denyut nadimu. Denyut nadimu stabil. Semua normal. Nona, Kau benar-benar dokter ajaib. Itu hal kecil. Direktur Qin, ini benar-benar keajaiban medis. Pantas napasku lega. Rasa tidak nyaman hilang. terima kasih hari ini. Jika bukan karena dirimu. Jangan sungkan. Asal gaji dibayar, hidupku milik perusahaan. Tuhan tidak mengambil nyawaku, Qin Yan. Baik. Baiklah. Hahaha. Ayah, Seseorang. Cepat selamatkan ayahku. Dr. Chen. Apa yang terjadi pada ayahku? Kakek meninggal. Apa? Kakek. Meninggal lagi. Tidak mungkin. Bukankah dia baru saja diselamatkan? Itu pasti hanya sekilas hidup. Kakek, pembuluh jantungnya rusak terlalu lama. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya. ayah. Nasibmu sungguh pahit. Orang mati tidak bisa hidup kembali, Direktur Qin. Bersabarlah. Ini sebenarnya situasi apa? Kamu menggunakan ilmu hitam untuk membunuh ayahku. Siapa yang bilang dia sudah mati? Baik, kamu masih berani mengelak? Orang, tangkap perempuan ini untukku.
Iya. Tunggu. Kak. Kamu ini mau melindungi pembunuh ayah? Bukan. Mungkin dia masih punya cara. Ayah sudah begini. Kamu masih ingin bekerja sama dengan orang luar untuk apa? Aku bilang padamu kematian ayah ada hubungannya denganmu. Bawa orang ini pergi. Juga, beritahu Dewan Direksi. Cabut semua jabatan Qin Mingshu. Kalian sudah selesai. Mulai sekarang, semua milik keluarga Qin Adalah milikku. Ayah, Kalian kenapa ribut sekali? bagaimana dia hidup lagi? Pak, Dia. Kenapa dia bisa hidup lagi? Dr. Chen, periksa dia cepat. Aneh sekali. Nadi Pak Tua dan detak jantungnya sudah stabil. Apa? Saya sudah praktek 30 tahun. Belum pernah lihat keajaiban seperti ini. Banyak hal yang belum kamu lihat. Tuan Qin tadi hanya pingsan karena lemah. Ini harga dari restart tubuh. Jangan terlalu kaget. Penyakitnya karena pola makan. Maksudmu? Siapa yang bertanggung jawab atas makanan keluarga Qin? Semua makanan saya diatur oleh putra bungsu saya. Pak Tua. Mulai sekarang, barang yang tidak jelas asalnya jangan banyak makan. Kamu orang luar, jangan ikut campur di sini. Pak, jangan dengar omongannya. Mana mungkin saya mencelakai Bapak? Nona, bagaimanapun terima kasih sudah menyelamatkan saya. Guru bilang menyelamatkan satu nyawa lebih baik dari berpuasa 3 tahun, tidak perlu sungkan dengan saya. Pak lupa perkenalkan, dia adalah kepala keamanan yang baru direkrut grup. Dia kepala keamanan? Nona, ternyata kamu menyembunyikan bakat. Tadi kamu diperlakukan tidak adil. Si Okin. Saya menyelamatkan ayahmu. Setidaknya naikkan gaji dong. Untuk Miao Qianqian gaji dinaikkan 2 kali lipat. Saya naikkan gaji Anda 2 kali lipat. Semoga bos sukses, kaya raya, Anda tampan hari ini. Jarang sekali. Mingshu ternyata tersenyum. Sejak diketahui mandul, dia tidak pernah tersenyum pada wanita. Harus diakui, mereka berdua cukup cocok. Ayah, bagaimana perasaan ayah? Saya akan aturkan ahli terbaik di negeri. Saya baik-baik saja. Tidak perlu kau pedulikan. Ayah tidak benar-benar percaya omong kosong wanita ini kan? Dia orang luar. Entah apa maunya. Lagi pula, saya ini anak ayah. Cukup. Saya belum mati. Tidak perlu kau merata. Ayah, Sudah. Biarkan saya tenang sejenak. baik. Wanita busuk, menggagalkan urusanku, akan kubuat kau menyesal. Kamu Tuan Qin, ayah beristirahatlah, saya kembali bekerja. baik. Pergilah. Direktur Qin, panggil saya ya kalau ada perlu. Gadis ini baik. Ayah, dia hanya karyawan biasa, jangan berpikir yang aneh-aneh. Ayah tidak bercanda lagi, hari ini datang. Ada yang ingin dibicarakan. Silakan. Tunanganmu sudah turun gunung. Dia di kota Jiang. Kamu harus segera temukan dia. Miao Qianqian juga mencari, yang namanya sama denganku, apa tunanganku, dia? Mungkinkah tunanganku adalah dia? Chen Mingshu, dengarkan aku baik-baik. Pernikahan ini bukan main-main. Ayah, aku tidak ingin menikah dengan orang yang belum pernah kulihat kau. Kau tahu aku didiagnosis mandul? Aku tidak ingin menyusahkan siapapun. Omong kosong. Kenapa kau tidak bisa mengerti? Gadis itu berasal dari Gunung Ling. Kau menikahinya, itu kehormatan bagimu. Aku tidak pantas. Mengerti? Aduh, kau ingin membuatku marah, ya? Daripada membuang waktu untuk perjodohan seperti ini, lebih baik aku memilih Miao Qianqian. Dia setidaknya bisa bertarung. Hanya saja dia banyak bicara dan suka uang. Kaya sekali ya, tadi malam aku mengobatimu. Bayar biaya pengobatan. Bagaimana aku bisa punya pikiran seperti itu? Benar-benar konyol? Pernikahan ini, kau harus menikah. Suka, tidak suka, kau harus menikah. Nama ini, Miao Qianqian adalah tunanganku. Jadi kau tertarik? Ayah, dialah yang tadi menyelamatkanmu. Apa katamu?
Gadis kecil itu calon menantu perempuanku. Ayah, aku pergi sebentar. Mengxiu, hari ini, bagaimanapun juga, kau harus menemukannya kembali. Tunggu. Pak Qin, kenapa Anda datang? Di mana Miao Qianqian? Komandan tim mengajak anggota untuk kegiatan tim. Kegiatan tim? Belum pernah lihat Pak Qin segitu cemas. Ada apa? Kamu bilang barang ini kok enak banget? Coba cicipi sate sapi. Luar renyah, dalam lembut. Satu suapan pasti puas. Enak-enak. Jauh lebih enak dari makanan vegetarian di sekte. Komandan coba terong ini, lembek, lebih wangi dari daging. Wah. Mantap, kalian jago banget makan. Dengar-dengar. Hari ini Anda menyelamatkan kakek Qin. Aduh, sepertinya beritanya benar. Departemen keamanan kita sepertinya akan ikut dapat berkah besar. Kemampuan komandan kita, itu benar-benar tiada duanya, satu-satunya. Beberapa orang bilang, ikut Anda, seumur hidup ini sudah cukup. AA, 442. Sudah, hentikan sanjungannya. Jangan buat yang muluk-muluk. Kami sudah sepakat. Mulai hari ini kami ikut Anda. Kalian benar-benar mau jadi anak buah saya? Mbak. Tunggu. Kak, mulai sekarang, aku jadi anak buah nomor 1 kakak. Coba lihat. Pilih siapa ya? Kapten pilih aku. Ah, sudahlah, akulah yang paling lincah, anak buah nomor 1, sudah pasti akulah yang paling cepat kalau disuruh. Kamu tunjuk kemana, aku ke situ. Hei, antre. Tidak tahu urutan? Yang datang duluan didahulukan ehem. Menjadi anak buahku tidak semudah itu loh. Kak, katakan saja, gunung api lautan api aku tidak akan ragu. Makanan hari ini kalian harus membuatku kenyang dan puas. Mudah saja pelayan. Ini dan ini seafood termahal di toko kalian semua pesankan 1 porsi. Anda yakin mau pesan sebanyak ini? Ini tidak murah loh. Banyak omong sajikan saja. Asalkan dia mau mengajakku, aku rela makan tanah setiap bulan. Bagus. Orang bijak tahu situasi, anak buah nomor 1 jadi miliknya. Aku pergi lagi untuk membawakan kamu minuman manis. Kamu adalah Miao Qianqian. Kamu Miao Qianqian, ya? Cepat ngomong. Serang. Long Hubang sedang beraksi. Siapa yang tidak mau mati, minggir. Long Hubang. Ku dengar Long Hubang adalah organisasi bawah tanah terkuat di Jiangcheng. Membunuh tanpa berkedip. Baru saja aku mendapatkan pelindung, sudah bertemu dengan tawuran Long Hubang. Jangan takut. Miao Qianqian adalah orang yang berhasil ditaklukkan oleh bos Qin tua. Jika aku tampil baik, seumur hidupku akan sukses besar. Kau telah menyinggung orang yang tidak boleh diganggu. Hari ini kau pasti mati. Apakah Qin Yaozu yang menyuruh kalian datang? Aku sudah tahu dia bukan orang baik. Kau mencari mati. Kalian mau melakukan sesuatu, bunuh aku dulu. Kau? Pantas? Berhenti, anak buahku. Berani kau sentuh? Persetan. Bos, tolong aku. Bos, tolong aku. Bagaimana dia bisa lewat dalam sekejap? Aku masih hidup ternyata. Terbayar sudah. Seumur hidup, ini yang kuhargai kakak besar, pilihanku tepat. Berani menyentuh anak buahku. Kalian cari mati? Kamu bagaimana kamu bisa secepat itu? Kenapa? Mulai takut sekarang? Miao Qianqian, kamu pikir dengan sedikit trik jahat bisa mengelabui aku? Aku sudah berkecimpung bertahun-tahun adegan pedang dan bayangan pemandangan apa yang belum pernah kulihat. Aku bilang, cepat berlutut, sujud minta maaf. Kalau tidak, biar kau di Jiangcheng sama sekali tidak bisa bertahan. Sudah selesai bicara? Kakimu sudah gemetar.
Masih keras kepala. Kau cari 3, semua saudara, serang. Bos ini gimana? Kebalikan keras dan lembut. Mengubah besi menjadi kapas. Hancurkan. Sialan. Dasar bocah. Macam-macam sama aku. Kalian masih terlalu muda. Mana mungkin. Bos, gerakan tadi keren banget, bos. Dengan bos di sini, para bajingan ini hari ini hancur total. Bos, senjata kita semua rusak. Gimana mau bertarung? Kami tangan kosong. Tetap bisa kalahkan mereka. Hari ini, kalau tidak membuatmu gigi rontok semua, aku ganti nama jadi namamu. Sini kalau berani. Serang semuanya. Hajar dia. Bunuh dia. Kalian hari ini jangan ada yang kabur. Perempuan ini punya kekuatan aneh apa? Bos, 1 pukulan. Langsung bikin geng naga harimau terbang. Perempuan sialan kau cari mati. Sepertinya tadi aku terlalu ringan. Mau apa dia? Diam. Jangan mendekat. Diam. Jangan mendekat. Aku lihat saja sakit. Apa aku tidak salah lihat? Bos kita keren banget. Kenapa diam? Tadi kan banyak bicara. Atau aku pertunjukkan memecah batu besar di dada biar kalian lihat. Jangan. Panggil nenek. Aku beri kau jalan hidup. Kalau tidak, Nenek? Kau adalah nenek kandungku, Manyu. dan kalian. Nenek, ampun. Ini baru lumayan. Selesai. Bos, kita tidak makan? Makan. Lihat makanan ini sudah dirusak seperti apa. Ayo, waktunya kembali dan ganti jaga. Ini aku habiskan sebulan gaji untuk beli makanan mewah. Mobil ini bagus ya. Milik Anda. Aku sudah jadi cucu Anda. Tentu mobil ini milik Anda. Sejak tadi begini kan bagus. Anak buah, mulai sekarang ini adalah kendaraan tim keamanan kita. Pergi. Wah, Bos, apa kamu baik-baik saja? Seumur hidupku, aku tidak mau lagi melihat perempuan ini. Astaga. Sekarang, keamanannya setinggi ini? Satpam dari perusahaan mana? Aku juga mau daftar kerja. bukan kakak yang paling depan keren banget? Foto, potret, panorama. Ah, keren banget. Ah, Orangnya sudah diurus? Qin Xiao Miao Qian itu terlalu gila. Kami benar-benar tidak bisa melawannya. Apa katamu? Anak buahku babak belur bahkan mobilnya dirampas. Sekelompok anak manja yang tidak berguna. Bahkan seorang perempuan saja tidak bisa dihadapi. Qin Xiao, dia benar-benar bukan orang biasa, dia bisa sihir. Miao Qian. Aku, Tuan Muda, tidak akan melepaskanmu. Hotel Yun Siu. Ini dia. Kepala keamanan banyak urusan. Setelah jam kerja masih harus periksa kebakaran. Hei, mana reservasinya? Di sini bukan sembarang orang bisa masuk. Saya dari tim keamanan grup, datang untuk inspeksi kebakaran. Satpam, Kalau begitu kamu lebih tidak bisa masuk. Baiklah. Kalau hotel ini suatu hari terbakar, karena kamu menghalangi tidak mengizinkan pemeriksaan CCTV merekam semuanya, nanti, kalau Bos Qin menuntut tanggung jawab, ada yang akan sial. Hei, jangan pergi dong. Saya suruh supervisor datang sekarang. bocah masih mau lawan saya? Kukira siapa tokoh hebat, ternyata cuma satpam kampungan. Supervisor. Dialah yang ganggu saya. Kartu identitasnya, berikan. Departemen Keamanan Grup silakan kooperasi untuk pemeriksaan. Kepala keamanan kamu, pemeriksaan tidak perlu. Lain kali ingat reservasi dulu, jangan seperti datang sidak. Reservasi apaan?
Kenapa Anda memukul diri sendiri? Saya juga tidak tahu. Itu karena kamu meremehkan satpam. Pantas. Kenapa diam saja? Tolong bantu saya cepat. Pak, Selanjutnya, giliran Anda. Pak, jangan pukul saya. Dua orang jahat, kali ini kumaafkan kalian. Dari manajer sampai resepsionis, tidak ada yang normal. Tidak heran hotel ini begitu sepi. Jika tidak segera dibenahi, tidak akan lama lagi tutup. Hei, kalian semua keluar. Para preman itu datang lagi. Hei, bukankah kamu satpam? Lindungi kami cepat. Diam semua. Uang keamanan bulan ini. Astaga, kenapa ketemu dengan wanita itu lagi? Tunggu. Diam semuanya, bayar uang keamanan sekarang loh. Orangnya mana? Keluar, sialan. Aduh, kenapa ketemu wanita ini lagi? Bos, uangnya belum dapat. Jangan banyak bicara. Cepat pergi, tunggu. Apa aku bilang kalian boleh pergi? Ya, Itu bosnya. Hari ini Anda keluar. Apa tidak lihat kalender? Apa aku perlu diingatkan? Diam. Kakak, tenang. Barangnya sudah kami siapkan. Kalian tahu diri. kerbau keluarkan uangnya. Satpam sialan, kamu mau menjebak kami? Menyinggung mereka, hotel kacau, kamu bisa tanggung jawab? Kakak jangan pedulikan sampah itu. Kamu bilang siapa sampah? Ya, satpam sialan ini. Dia adalah nenek kandung si kerbau. Kau bosan hidup ya? Dia adalah Anda, nenek. Tunggu, Dia adalah nenek Anda. ada masalah? Tapi dia baru awal 20-an. Kamu kelihatan cukup tua untuk jadi bapaknya. Siapa yang lo bilang tua? Ini namanya dewasa. Ngerti nggak sih? Ya, pria dewasa itu. Kakak, Anda sama sekali tidak tua. Atasan, jika satpam ini adalah nenek mereka, maka tadi kita. Aduh, kita ini sendiri yang menabrak moncong senapan. Kena batunya. Uang ini untuk sementara saya ambil untuk kalian. Ya, Dengar baik-baik, lain kali datang lagi buat onar, nenekmu ini akan traktir kalian makan rotan dan daging babi. Tidak berani lagi. Kami tidak akan berani lagi. Masih bengong aja? Pergi. ya, Anggota geng naga harimau di depannya benar-benar seperti cucu. Celaka-celaka. Apakah masih sempat mundur? Sekarang giliran kalian. Pendekar cantik, ampun, Nona. Silakan periksa sesuka Anda. Kami pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Kalau dari tadi begini kan enak, maksa saya turun tangan. Miao Qiangqian. Orang ini benar-benar ganteng ya. Aku sudah punya tunangan. Tidak boleh sembarangan. Tunanganku juga, kalau setampan ini kan enak, Pakin. Anda harus membela kami. Perempuan ini mau membongkar hotel kita. Dia bergabung dengan preman menarik uang keamanan. Kalau tidak bayar, akan bakar toko, Pak Qin. Anda harus menangani menyingkirkan bencana ini. Baik. Main akting sama aku, ya? Lihat siapa yang lebih pandai berakting. Detak jantungku. Kenapa tiba-tiba cepat? Pakin, aku dibully mereka sangat parah, aku bekerja keras. Setelah pulang kerja masih lembur, mereka tidak mengizinkanku masuk, sudahlah mereka juga menyuap geng naga harimau mengancamku. Pakin, Anda harus membelaku. Jangan menuduh sembarangan. Kau yang sebenarnya. Pakin, lihat. Dia galak lagi sama aku. Pakin, lihat. Dia marah lagi sama aku. Dia terlalu dekat. Pak Qin, wanita ini sedang berakting. Tadi dia tidak seperti itu. Benar, preman-preman itu kabur ketakutan sama dia. Mereka bersekongkol memfitnahku. Bukan, kamu ini. Begitu tidak tahu malu. Kamu. Ada apa sebenarnya dengan Miao Qiangqian? Aduh, Pak Qin.
Masalahnya sungguh tidak seperti yang dia katakan. Biarkan dia bicara. Baik. Kalau begitu aku bicara ya. Pak Qin, jika ada satu kata bohong dariku, aku disambar petir. Apa yang dia katakan semuanya benar. Pak Qin, dengarkan penjelasanku. Ada karyawan seperti ini yang memandang rendah orang. Bisnis di sini jadi terancam. Pak Qin, saya sungguh sadar salah. Cukup. Kalian dipecat. Sekarang keluar. Cukup. Kalian dipecat. Sekarang keluar. Miao Qianqian, ikut aku. Mau kemana, Pak Qin? Pekerjaanku belum selesai. Pak Qin gak pernah dekat sama cewek. Kenapa dia? Pegang tangan dan lindungi terus? Kepala, kita benar-benar salah orang kali ini. Kamu mau bawa aku kemana? Lepasin. Ada apa ini? Bilang, ada perlu apa sama aku? Ada satu hal. Perlu aku pastikan ke kamu. Bilang. Qianqian, tunanganmu? Beneran bernama Qin Mingxiu? Pak Qin, kamu nemuin dia? Bajingan itu, entah ngumpet di mana, gue hampir patah kaki lari. Guru cuma ngasih gue selembar surat nikah. Ini kayak cari jarum di tumpukan jerami. Pak Qin, cepet bilang, di mana keparat itu? Nanti ketemu, pasti gue pukul dulu. Setelah aku menemukannya, aku harus memukulnya dulu. Miao Qianqian. Ini tidak pantas, kan? Apa yang tidak pantas? Dia membuatku repot mencarinya. Memukul sekali kenapa? Kalau dia tahu akulah orang yang dia cari selama ini. Aku ini manusia biasa, rasanya tidak tahan. Direktur Qin cepat beritahu aku, di mana bajingan itu? Sebenarnya, aku belum mulai mencarinya. Aku datang untuk memastikan namanya. Namanya Qin Mingxiu, kan? Asisten Li bantu aku cari di Jiangcheng seseorang bernama Qin Mingxiu. Direktur Qin di Jiangcheng bukannya hanya Anda satu Qin Mingxiu? Setelah ketemu, segera beritahu aku. Direktur Qin dengan Anda yang turun tangan? Orang itu pasti tidak akan lepas dari genggaman kita. Aku harus kembali ke kantor. Kebetulan searah aku antar kamu. Terima kasih, Direktur Qin. Harus cari cara setelah dia tahu kebenaran pukulnya jangan keras-keras. Tuan Qin, sudah lama menunggu. Tolong singkirkan dua orang ini. Bantu aku selesaikan dua orang ini. Qin Mingxiu, kau seorang pria mandul. Apa hakmu menjadi pemimpin keluarga Qin? Ini adalah CEO Qin Corporation, Qin Mingxiu. Setelah orangnya diselesaikan, setengah dari harta keluarga Qin akan diberikan sebagai hadiah. Tuan Qin benar-benar pandai berbisnis. Dua nyawa ini aku ambil. Perintah tertinggi target SSS muncul. Qin Mingxiu Miao Qianqian buronan global. Kartu Karo tidak pernah meninggalkan korban hidup Qin Mingxiu. Kali ini kau tidak punya jalan keluar, jalan buntu Yu. Mulai sekarang, semua milik keluarga Qin. Semua jadi milikku. Ya ampun, pria ini ganteng banget. Yang di belakangnya, jangan-jangan itu pacarnya. Katanya mau balik ke kantor, kenapa malah membawaku ke sini? Sampai. Ini bawa aku kemana? Hari ini aku ajak kamu beli baju ganti penampilan. Kau bagian dari keluarga Qin. Cara berpakaianmu mewakili citra perusahaan. Kesadaran ini harus ada, kan? Satpam tidak pakai seragam satpam? Terus pakai apa? Kalau kamu kerja sama, aku kasih uang lembur 3 kali lipat. Tidak kurang sedikit pun. Kak, kamu bilang berapa? Aku kasih gaji lembur 3 kali lipat. Tidak kurang sedikit pun mau atau tidak. Mau guruku bilang, kalau ada duit nggak diambil, bego.
Semua udah dicoba. Banyak banget bajunya. Pasti mahal, ya? Bu, ruang gantinya di sini. Putar badan. Kamu ngapain? Catatan kerja. Yang ini bagus. Lucu. Selanjutnya, dia cocok banget sama warna merah. Direktur Qin. Ini juga nggak boleh ya? Terlalu merah, terlalu mencolok, nggak sesuai aturan pakaian perusahaan. Direktur Qin, aku sudah ganti baju. Hei, Qin, kamu berani memotretku diam-diam? Hei Qin, kamu diam-diam memotretku? Enggak kok. Bagus, ini katanya catatan kerja? Ini kusimpan untuk citra perusahaan. Pelayan. Pak Qin. Semua baju yang sudah dicoba nona ini, bungkus semuanya. Baik, Pak Qin. Pak Qin, ini tidak baik. Beli sebanyak ini, aku memberimu hadiah. Urusan di hotel hari ini kamu tangani dengan baik. Benarkah? Kamu tidak mau? Ya udah. Mau. Gratis. Kenapa enggak? Semoga dia, demi hadiah ini, setelah tahu identitasku nanti, bisa lebih ringan. Pak Qin, lain kali kalau memotret, matikan suara. Suara jepretan kameramu kedengaran dari jauh. Kenapa? Kamu merasa bersalah? Miao Qianqian. Satu kata lagi, uang lembur dicabut. Kapitalis memang sama saja. Cuma bisa pakai uang untuk mengatur orang. Ada bahaya. Pak Qin, hati-hati. Hati-hati Pak Qin. Miao Qianqian. Kau hancurkan peluru itu. Pak Qin, urus saja dirimu sendiri dulu. Perhatikan. Baik-baik. Arah jam 10. Ada sniper. Sniper. Diam di tempat. Aku yang urus. Cari alat yang pas. Shousan. Tidak baik. Beres. Dia menggunakan sebuah kancing, langsung menyelesaikan sniper. Pak Qin, tempat ini tidak aman untuk berlama-lama, ayo cepat pergi. Miao Qianqian. Apakah kita masih bisa selamat? Merunduk. Zikong Jue hancur. Diam. Teknik melayang hancurkan. Gimana bisa? Teknik melayang paling lama 3 detik. Ancaman belum hilang. 3 detik. Miao Qianqian. Kamu yang melakukan ini? Bos Qin pegang erat. Ya Tuhan. Kita selamat. Tidak semudah itu. Aku cari orang. Sudah terlambat. Harus segera selesaikan lawan Bos Qin. Peluru tidak pilih kasih. Tembakan berikutnya bisa kapan saja membunuh kita. Miao Qianqian. Selesaikan mereka. Aku kasih bonus. Berapa? 100.000. Tunggu. Miao Qianqian, selesaikan mereka. Saya akan memberikanmu bonus 100.000. Benarkah 100.000? Pantesan guru selalu bilang, uang bisa membuat setan pun bekerja. Kalau ada bonus aku jadi semangat. Kamu bisa selesaikan? Pak Qin nyawa, Anda, aku, Miao Qianqian, akan melindungimu. Lei Gong dan Dianmu dengarkan perintahku.
Petir, datanglah. Bos, langit kenapa tiba-tiba ada petir? Jangan banyak bicara. Cepat bersihkan target. Siap. Semua petir. Hantam mereka. Tidak, mundur. Semua cepat mundur. Tolong aku. Petir-petir tadi. Semua dipanggil olehnya. Dia langsung menangani penembak runduk. Semuanya selesai. Direktur Qin, bonus yang Anda sebutkan tadi, dalam bentuk tunai atau langsung transfer ke rekening saya? Saya akan transfer sekarang. Rekening bank menerima 100.000 yuan. Hehe, dapat lagi 100.000. Uang turun gunung ini memang mudah didapat. Kamu pulang duluan. Lukanya akan aku urus sendiri. Duduk yang benar, jangan bergerak. Mau apa dia? Kamu tidak bisa melepasnya dengan baik? Lukanya tidak terlalu parah? Olesi obatku, besok akan sembuh. Apa ini? Obat sakti. Ini sudah sembuh? Tentu saja ini buatan guruku. Ayah bilang dia adalah kultivator dari Gunung Ling. Direktur Qin, istirahatlah lebih awal, saya pamit dulu. Tunggu. Tunggu. Dia mau apa? Miao Qianqian. Terima kasih sudah menyelamatkanku lagi. Aku. Ada apa dengan diriku? Kenapa setiap kali bertemu dengannya aku tidak bisa menahan diri untuk mendekat? Tunggu dulu. Kamu tadi menciumku sekali. Harus bayar aku 100.000. Tidak masalah. Aku malah bilang kurang salah 1 juta. Baiklah. Sekali cium 1 juta. Aku punya uang. Aku mau cium kamu 10 kali. Ciuman pertamaku akan datang sekarang. Meng Xiu. Wah, orangnya sudah dibawa kembali. Setelah kamu obati, aku merasa penuh tenaga. Tubuhku jauh lebih kuat. Ayah bisa bicara sebentar? Sudah dipastikan, dia calon menantu keluarga Qin. Aku. Calon menantu. Direktur Qin, jangan-jangan kamu. Ayahku suka padamu, ingin membuatmu menjadi menantu keluarga Qin. Itu tidak ada hubungannya denganku. Meng Xiu. Apa ini semua? Bukankah kamu bilang dia itu tunangannya? Ikuti saja perkataanku dulu, jangan sampai ketahuan. Ya, kamu ini perempuan yang cerdik. Alangkah baiknya jika bisa menikah dengan Meng Xiu. Oh ya, ayah. Kami tadi diserang di jalan. Apa? Aduh, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Untung dia menyelamatkanku. Direktur Qin dalam bahaya. Tentu saja aku harus berkorban nyawa untuk menyelamatkannya. Asisten Li, sudah diselidiki semuanya? Direktur Qin, kami berdasarkan lintasan peluru di TKP dan barang sisa yang ditemukan. Di seberang adalah orang dari organisasi pembunuh Kartu Karo. Organisasi Kartu Karo? Mereka adalah peringkat global organisasi pembunuh nomor 1. Pantasan saat itu aku merasakan aura pembunuh yang sangat kuat. Siapa sebenarnya yang ingin membunuhku? Bayaran Kartu Karo tidak murah. Seseorang rela mengeluarkan biaya besar. Berarti sudah bertekad untuk mengambil nyawamu. Asisten Li, kamu segera kerahkan pengawal elit untuk melindungi keselamatan Meng Xiu. Ayah. Aku tidak butuh pengawal. Gali tanah sedalam 3 kaki pun harus ditemukan. Pembunuh-pembunuh ini tidak akan berhenti sampai tujuan tercapai. Meng Xiu, jangan anggap remeh. Pak Tua, aku bisa melindungi Direktur Qin. Para sniper tadi aku yang mengatasinya. Gadis ini adalah kultivator Lingshan, kemampuannya luar biasa. Dengan dia di sini, aku memang tenang. Meng Xiu, bagaimana pendapatmu? Ambil dia saja. Meng Xiu biasanya menghindari wanita. Kenapa hari ini berubah? Kalau begitu sudah sepakat. Berdasarkan kenyataan bahwa kamu sekarang melakukan 2 pekerjaan, aku akan minta HR menambah gajimu. Berapa kenaikannya? Tambahan 100.000 per bulan.
Direktur Qin, pengawal pribadi adalah profesi berisiko tinggi. Tambah 50.000 lagi. Baik, Direktur Qin. Mulai sekarang, siapapun yang berani menyentuh sponsorku, aku akan marah besar. Dia cukup pandai mengambil hati. Keamanan Direktur Qin bisa turun sekarang. Ya, Katanya Direktur Qin tidak suka wanita. Kok malah punya bodyguard wanita? Lihat Direktur Qin. Apa dia sedang tersenyum? Baru kali ini lihat. Direktur Qin ternyata. Tersenyum. Direktur Qin, silakan masuk. membiarkan dia jadi bodyguard, uangnya terpakai dengan baik. Direktur Qin, saya pergi kerja dulu. Pergilah, ya. Keamanan bos tidak bisa hanya mengandalkan saya sendiri. Orang-orang ini semakin lama semakin ceroboh. Kalau benar-benar terjadi masalah, mungkin lari lebih cepat dari saya. Sudah waktunya mereka diberi latihan keras. Semua tim istirahat di tempat. Siap. Berantakan loyo. Kualitas kalian seperti ini? Bagaimana bisa melindungi Direktur Qin? Satpam itu cuma main HP dan jaga pos, kan? Kamu gatal? Berani bicara seperti itu pada bos? Memang begitu, gaji cuma segini. Mau kami mati-matian? Semuanya. Mulai hari ini, latihan militer super keras. Aku akan membuat kalian semua bisa bertarung, semua siap tempur. Sekarang aku akan mengajari kalian cara melumpuhkan penjahat. Dasar jangan lebay. Kalian pasti lapar. Ayo aku traktir kalian makan besar. Cepat lihat, cantik banget. Awas, orang ini auranya aneh. Astaga, wanita cantik ini cantik banget. Orang ini, ada yang aneh. Bos, ada apa? Kita tidak jadi makan? Aku tiba-tiba teringat ada urusan. Kamu antar mereka dulu. Aku yang bayar. Anda tidak jadi pergi? Wanita ini, sangat mungkin dia menargetkan Direktur Qin. Aku harus, sebelum bahaya tiba temukan Direktur Qin. Memendekkan jarak. Ayo. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Keluar. Jangan marah-marah dong. Bilang ke bos kamu, aku tidak tertarik pada wanita. Tapi, Direktur Qin, aku sangat tertarik padamu. Bilang, siapa yang menyewa kalian? Siapa dia tidak penting. Nyawamu sudah menjadi milikku. Qin Mingxiu. Semakin kamu seperti ini, semakin aku suka. Wah, apaan sih sedekat ini? Aku kaget banget. Nempel sedekat itu, gila ya? Kapan dia muncul? Satu pukulan, wanita sialan itu terpental. Direktur Qin, dia tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Tidak, apakah dia khawatir padaku? Bukankah kamu bilang tidak tertarik pada wanita? Aku memang tidak tertarik pada wanita, tapi dia pengecualian. Kalau begitu,
kalian mati bersama. Gerak. Serahkan nyawamu. Aku akan mengantarmu mati. Nenekmu anterin kamu pergi. Kamu sebenarnya siapa? Dia pengawal, ada masalah? Seorang bodyguard punya kemampuan seperti ini? Apa dia kultivator dari Gunung Ling? Cepat katakan, siapa yang mengirim kalian? Pergi, bunuh aku saja? Aku tidak akan bilang. Hanya tanya sesuatu, kenapa harus? Sampai minum racun bunuh diri? Jangan-jangan kamu juga. Totok titik. Mau kabur? Nggak bakal. Sekarang bisa bicara baik-baik? Cepat bilang. Siapa majikanmu? Baiklah. Tidak mau bilang, ya? Cacing kebenaran? Apa ini? Ini barang bagus loh. Bisa bikin orang jujur. Karena kamu tidak patuh. Jangan salahkan aku berlaku tidak manusiawi. Bilang atau enggak? Kalau enggak, aku masukkan ke mulutmu. Tidak mau bicara? Kalau begitu aku masukkan ke mulutmu. Ayo, patuh. Setelah makan, kamu bisa bicara dengan baik. Cukup telan cacing kebenaran, dia tidak bisa berbohong lagi. Miao Qianqian, bisakah kamu gunakan cara lain yang tidak begitu menjijikkan? Yang penting manjur. Sebenarnya apa yang kau berikan padaku? Katakan, siapa yang mengutusmu? Aku tidak akan memberitahu kalian. Ini tuan muda kedua keluarga Qin, Qin Yaozu, dengan setengah harta keluarga Qin, membeli nyawa kalian. Yaozu, bagaimana mungkin kau? Direktur Qin, aku sudah lama curiga dia tidak beres. Bagaimana mereka bisa datang? Berhenti semuanya. Lepaskan pemimpin kami. Pemimpin, syukurlah kau tidak apa-apa. Apa yang kalian lakukan? Kulihat kau mengejarnya pasti ada masalah. Jadi aku bawa saudara-saudara kembali. Karena sudah di sini, seret dia dan urus. Siap, pemimpin. Mingxiu, ada apa? Kok buru-buru suruh kami datang? Yaozu kamu yang bilang. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Apa mungkin aku menyewa pembunuh bayaran itu ketahuan? Yaozu, sebenarnya ada apa ini? Kenal ini? Belum pernah lihat. Ini milik organisasi Kartu Caro. Tanda identitas. Setiap kartu mewakili satu pembunuh bayaran. Qin Yaozu, kenapa kau bisa berhubungan dengan mereka? Pak, jangan dengar omongannya. Aku sama sekali tidak tahu apa itu Kartu Caro. Dia yang memfitnahku. Dia ingin menguasai sendiri harta keluarga Qin. Ingin mengusirku. Pak, aku sungguh tidak tahu. Kau harus membelaku. Sepertinya. Dia tidak berniat mengakui. Ini adalah Qin Yaozu dengan setengah harta keluarga Qin membeli nyawa kalian. Qin Yaozu, buktinya kuat. Apa lagi yang ingin kau katakan? Tunggu. Buktinya sudah jelas. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Aku hilaf. Aku benar-benar tidak berniat mencelakaimu. Qin Yaozu, kamu berani menggunakan setengah harta keluarga untuk menukar nyawa kakakmu? Ayah? Bukan begitu. Peristiwa penembakan yang lalu, apakah itu juga ulahmu? Dengarkan penjelasanku. Pergi. Bagaimana aku bisa membesarkan anak tidak tahu terima kasih sepertimu, sampai tega menyakiti saudara sendiri? Ayah, aku tahu salahku. Maafkan aku. Diam. Para leluhur di atas sana, anak durhaka Qin Yaozu hari ini, dikeluarkan dari silsilah keluarga selamanya. Jangan ayah, mulai sekarang, kamu bukan lagi anggota keluarga Qin. Kakak, aku sungguh tahu salahku. Dengarkan aku bicara sebentar.
Qin Mingxiu. Kamu pikir ini sudah selesai? Suatu hari nanti, aku ingin kalian memohon padaku untuk kembali. Qin Mingxiu, semuanya baru saja dimulai. Kenapa? Qin Mingxiu masih hidup. Aku ingin dia 3. Segera. Sekarang juga. Qin Xiao, tenang saja. Anggota terkuat organisasi sudah tiba di Jiangcheng. Yang terkuat adalah yang tak pernah kalah. Benar. Qin Mingxiu akan segera lenyap. Tunggu kabar baik. Baik. Jangan buat aku kecewa lagi. Qin Mingxiu, kali ini kau pasti mati. Dan para satpam sialan itu, tak satu pun boleh hidup. Terima kasih, kau selamatkan aku lagi. Nanti mau makan apa? Pesan saja semaumu. Tuan Qin, kamar VIP ada di sini. Silakan. Direktur Qin, makan di tempat ini pasti, menghabiskan banyak uang ya? Jangan khawatir soal uang, nanti makan sepuasnya. Target muncul, mohon perintah, maju, Mengerti. Qin Mingxiu, Miao Qianqian. Kalian bersiaplah. Ayo, saatnya kalian mati. Qin Mingxiu Miao Qianqian. Hari ini adalah tahap ketiga kalian. Saya akan memesan untuk kalian berdua. Ada yang ingin dimakan? Kamu yang pesan saja. Yang penting enak. Yang ada di menu semuanya 1 porsi. Semuanya? Pesan sebanyak ini. Nanti kalian kenyang banget. Orang ini aneh banget. Apa aku terlalu banyak berpikir? Pak, makanan yang Bapak pesan cukup banyak. Mungkin perlu tunggu sebentar. Tidak apa-apa. Ada apa? Pelayan ini agak aneh. Akhir-akhir ini, kamu terlalu sensitif melihat semua orang aneh. Pak Qin, intuisiku sangat akurat. Baiklah, tapi hari ini kita makan dengan baik. Yang lainnya nanti setelah kenyang baru bicara. Kamar VIP Tian Hao sajikan. Qin Mingxiu ini akan menjadi terakhir kalinya. Makan malam kalian. Makanlah. Ini akan menjadi makan malam terakhirmu. Ini racun terbaru yang dikembangkan organisasi. Setetes saja cukup untuk membunuh kalian. Permisi, Tuan. Foie gras panggang gaya Prancis, sup krim jamur. Steak asap kayu buah. Wangi sekali. Tuan. Nyonya, silakan nikmati. Coba cicipi. Kalau begitu, saya tidak sungkan. Cepat makan. Setelah selesai, kalian akan diantar. Steak ini susah dipotong. Dengan kecepatan ini, sebelum sempat mencicip, sudah dingin semua. Biarkan saya. Nyonya, biar saya bantu. Lambat sekali. Lagi pula waktu tidak banyak, masih harus membantu memotong steak. Terima kasih. Makanlah. Aku ingin melihat sendiri kalian mati. Makanlah, cepat makan. Aroma ini tidak benar. Ini. Astaga. Daging sapi ini beracun. Kenapa tidak dimakan? Apa dia tahu aku meracuni? Indra keenamku tidak salah. Dia memang bermasalah. Nyonya, mungkin potonganku terlalu besar. Sulit dimakan? Tidak, enak kok. Makanlah, makan. Jatuh ilmu kebal racunku, tidak sia-sia ku lepaskan. Kenapa dia belum pingsan? Apa racunnya sudah kedaluarsa? Direktur Qin Steak ini tidak segar. Jangan dimakan, Nyonya. Bahan-bahan restoran kami didatangkan dari luar negeri. Bagaimana kalau kau cicipi sendiri? Dia makan tidak apa-apa. Aku coba sedikit pasti. Sangat segar. Oh, sepertinya aku salah. Jatuh. Hari ini aku akan kalah di sini. Aku hari ini
Hari ini, apa aku bakal gagal di sini? Mukamu pucat sekali, nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Perutmu ini. Sungguh nggak apa-apa Bapak, Ibu tadi memang kesalahan kami. Bahan makanannya kurang segar. Saya segera ambil ini, ganti yang baru. Tidak perlu. Kita datang lagi lain kali. Masa sih? Saya kasih diskon. Aku Swedi tidak pernah gagal. Hari ini tidak boleh gagal. Miao Qianqian, ayo pergi. Tidak bisa. Kalau tidak ambil untung, bodoh. Sekarang pergi. Pertunjukan, bagaimana akan dimulai? Baiklah. 2 orang tolol. Mereka sudah kena. Tadi kalian beruntung. Kali ini, aku bikin kalian babak belur. Bu, mau lihat mau pesan apa? Saya suruh dapur siapkan duluan. Yang saya mau makan, tidak ada di menu. Bisa dipesan juga? Bisa. Bilang saja, saya yang urus. Saya mau makan kepiting raja sebesar ini, belut yang lebih besar dari kaki kamu. Lobster Australia, seberat 5 kg, ikan kuning liar. Abalon, teripang, sirip hiu, dan gelembung ikan. Terakhir, 1 porsi pho tiao kiang. Lobster Australia, 5 kg. Ikan kuning liar besar. Abalon, teripang, sirip hiu, dan gelembung renang. Terakhir, 1 porsi pho tiao kiang. Kok? Tidak bisa diatur? Lobster Australia 5 kg. Ikan kuning liar besar abalon, teripang, sirip hiu, dan gelembung renang. Ini makan atau rampok? Sabar sebentar. Asal kita urus mereka, semua akan terbayar. Ibu tenang saja, saya segera atur untuk ibu. Dia minta lobster Australia 5 kg. Ikan kuning liar besar belut, yang lebih besar dari kaki saya. Lobster Australia 5 kg, otakmu kejepit pintu, atau kau pikir aku kebanyakan umur? Ketua kesempatan langka, saya akan selesaikan target secepatnya, kalau gagal, kamu yang akan kena. Mengerti. Qin Mingshu, Miao Qianqian, aku akan bikin kalian hidup lebih sengsara dari mati. Tidak sia-sia aku pinjam 5 juta. Akhirnya dapat seafood premium ini. Setelah makan seafood ini, hari enak kalian akan habis. Tuan, Nona. Orangnya mana? Bounty saya. Kabur. Miao Qianqian. Ini yang kamu bilang makanan paling enak? Iya dong. Ini kan dari tim keamanan kantin khusus. Semua yang pernah makan bilang enak. Pak Qin, jangan berdiri saja, duduklah. Masa tempat ini punya makanan enak? Bos, Nona, kalian mau makan apa? Lemak babi, ikan kuning, urat kaki ayam. Lemak dada, sayap, ayam, tulang rawan, ayam, cumi-cumi 10 tusuk. Terong panggang sayap, ayam panggang tahu kulit, panggang urat sapi panggang, cumi panggang kucai, panggang kue beras panggang, masing-masing 5 porsi. Nona, kamu sanggup makan? Aku masih mau sate sapi dan sate kambing, masing-masing 50 tusuk. Tiram 2 lusin. Oh iya, tambahkan 2 kaleng, bir gandum, yang dingin. Nona, kamu ahli ya. Kamu pilih yang terbaik. Terima kasih, bos. Pak Qin, cepat makan. Nanti dingin jadi tidak enak. Mantap. Enak banget. Jintan dan cabai meledak di ujung lidah. Lemak membungkus aroma hangus arang. Meleleh di ujung gigi, 1 gigitan saja membuat tak terlupakan. Pak Qin, kamu tidak suka? Miao Qianqian ambilkan 2 tusuk lagi. Siap. Coba cicipi sate lemak ini, wanginya. Miao Qianqian. Kamu berani mempermainkanku? Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Harus segera mengeluarkan racun. Kalau tidak, yang mati duluan adalah aku. Pemimpin. Target sudah diatasi. Belum.
2 kali, kamu malah gagal 2 kali? Wanita di samping Qin Mingxiu tidak sederhana. Diam. Dalam 2 jam, aku ingin melihat target menghilang, jika tidak, tanggung sendiri. Siap. Qin Mingxiu, Miao Qian kalian semua tidak akan lolos. Pak Qin, bagaimana? Enak, kan? Warung pinggir jalan yang tidak mencolok ini, ternyata lebih enak daripada hotel bintang 7. Bos, tambahkan 20 tusuk lagi. Bos, tambah 20 tusuk lagi. Kamu nggak boleh pesan lagi, kamu sudah makan seperti 2 gunung. Sisakan sedikit kenangan. Lain kali aku ajak kamu buka menu baru. Akhirnya kamu datang. Ternyata dari dulu kamu sudah tahu siapa aku sebenarnya. Trik kecilmu yang seperti itu masih perlu banyak latihan kamu. Miao Qian benar mencurigaimu. Pelayan itu memang bermasalah. Sayang sekali tadi nggak berhasil meracuni kalian. Sayang sekali. Kesana yuk. Biarkan aku menghajarmu. Direktur Qin bayar. Aku pukul. Kamu menyerangku diam-diam, sungguh keji. Jangan saling menyalahkan. Tanganmu juga nggak bersih? Semua Sanshi maju. Murid Sanshi dari organisasi Kaluo. Maju semuanya, hancurkan mereka. Ayo, semua maju, hancurkan mereka. Aku akan panggil orang sekarang. Sudah terlambat, Pak Qin. Kamu di belakangku, jangan bergerak. Ini Gunung Ling, pedang sakti gunung. Macan putih. Bagaimana dia bisa memiliki pedang ini? Awas pedang. Hanya dengan satu tebasan, langsung membunuh 3 orang. Kalian semua maju bersama. Hati-hati. Satu tebasan membelah gunung dan laut. Mustahil. Sekarang giliranmu. Kamu sebenarnya siapa? Siapa aku tidak penting. Katakan pada bosmu, Qin Mingxiu di bawah lindunganku. Siapa yang menyentuhnya, akan celaka. Pak Qin pergi. Ya. Qin Mingxiu, kau benar-benar kembali hidup lagi. Qin Mingxiu, kamu benar-benar tangguh. Kamu selamat lagi. Organisasi yang katanya tak pernah gagal, Karopai, sudah beberapa kali gagal di tanganmu. Aku masih meremehkanmu. Kamu lihat saja dia sekarang di pihak siapa? Perempuan sialan. Kalau bukan karena kamu yang selalu menggagalkan rencanaku, perusahaan Qin sudah jadi milikku. Qin Yaozu, apa yang sebenarnya kamu mau? Tentu saja mengambil kembali barang yang menjadi milikku. Barangmu? Qin Mingxiu, buka matamu baik-baik. Siapa yang berkuasa di perusahaan Qin sekarang? Dari mana kamu punya keberanian? Berani bicara seperti itu di depanku? Tentu saja dari mereka. Kalian berdiri di sini hari ini, apakah kalian tidak malu pada ayahku? Pak Qin, perusahaan Qin harus maju. Tuan muda Qin lebih layak menjadi pemimpin grup. Cukup. Sahamku lebih banyak 2% darimu. Tidak banyak. Cukup untuk memaksamu mundur. Lebih baik tanda tangan dan mundur. Jangan paksa aku bertindak. Dokumen ini bermasalah.
ini. Direktur Qin perhatikan baik-baik. Kedua pemegang saham ini palsu. Bagaimana dia tahu? Qin Yaozu, kau berani melakukan hal seperti ini. Sejak kecil, ayah hanya melihatmu. Bagaimana denganku? Aku tidak punya apa-apa. Ketemu. Direktur Qin orangnya sudah ditemukan. Ada di ruang penyimpanan. Pergi, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Tinggal selangkah lagi. Tapi kalian semua mengacaukannya. Tuan Muda Qin, wanita itu pasti bukan orang biasa. Diam. Tuan Muda kedua Qin. Kenapa kalian lari lambat sekali? Kau jangan mendekat. Qin Mingxiu, kau benar-benar harus memaksaku sampai habis. Qin Mingxiu, kamu bersikeras membuatku ke ujung tanduk baru puas. Kau meracuni ayah saat kau menyewa pembunuh untuk membunuhku, tidak pernah berpikir akan begini jadinya. Direktur Qin buang-buang waktu bicara dengan bajingan ini. Yaozu, aku sudah lapor polisi. Sadarlah. Direktur Qin awas. Kamu terluka. Aku tidak apa-apa. Si Qin. Hari ini, aku selaku pemimpin sekte akan langsung merenggut nyawamu. Jangan bergerak, aku bantu hentikan darahmu. Qin Mingxiu, tidak kusangka kau bernasib begini. Direktur Qin serahkan selanjutnya padaku. Orang yang melukaiku. Zhao San. Mustahil. Selanjutnya, giliran kalian. Selanjutnya, giliran kalian. Kenapa diam saja? Lindungi aku. Enyahlah. Shoulanba. Kalian semua maju bersama bunuh dia untukku. Pergi. Tidak mungkin. Mereka semua adalah master puncak. Ternyata mereka kalah hanya dengan satu teriakannya. Kamu, jangan mendekat. Aku salah, cantik nenek. Ampuni aku. Miao Qianqian. Cukup. Qin Yaozu, kalian dicurigai menyewa pembunuh. Sekarang lakukan penangkapan. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Katakan. Sepanjang perjalananmu turun Gunung Tunangan yang kau cari dengan susah payah. Direktur Qin, kau mendapat kabar tentangnya? Orang itu, selama ini adalah aku. Apa? Akulah yang selama ini kamu cari tunanganmu, Qin Mingxiu. Kamu adalah Qin Mingxiu. Kenapa baru sekarang kamu bilang, membuatku mencari kemana-mana dengan susah payah? Kamu masih ingat hari itu di Hotel Yunxiu? Hari itu aku tadinya berencana untuk mengaku jati diriku padamu. Tapi kamu... Tuan Qin, cepat katakan padaku di mana brengsek itu? Tunggu sampai aku temukan dia, pasti aku pukul dulu baru bicara. Jadi selama ini kamu sembunyikan dariku. Takut aku akan memukulmu? Qianqian. Aku tahu aku salah. Kalau begitu, lebih baik kamu sembunyikan saja dariku selamanya. Kenapa sekarang baru bilang? Karena aku suka padamu. Dan, aku didiagnosis dokter mandul, tidak bisa punya anak. Fungsinya normal kok. Kualitasnya juga cukup tinggi. Aku benar-benar ingin bersamamu. Kau tahu diri, mengingat aku juga suka padamu. Kali ini aku maafkan. Maksudmu, kamu juga suka padaku?
Miao Qianqian. Bilang terus terang. Nona Miao Qianqian, apakah kamu bersedia menikah dengan Tuan Qin Mingshu, menjadi suami istri baik dalam suka maupun duka? Saling setia. Sampai selama-lamanya. Suo. Mau. Tuan Qin Ming cukup? Aku rela menikahi Miao Qianqian. Cium.